Dalam kitab Kejadian sudah ada nubuat besar. Ini tentang dua bangsa. Ada dua kerajaan. Satu kerajaan adalah kerajaan setan, yaitu kerajaan ular. Kerajaan lainnya adalah kerajaan wanita. Wanita itu adalah kerajaan Allah, kerajaan Kristus, yaitu kerajaan Israel. Bapak berkata, Bapak ingin membuat setan dan wanita saling bermusuhan. Wanita ini adalah Israel rohani. Dan juga ingin membuat setan dan keturunan wanita saling bermusuhan. Keturunan perempuan ini adalah saudara-saudara Heber dan saudara-saudara surgawi. Jadi Bapak membuat kita bermusuhan dengan setan. Apakah kita bisa, dalam bermusuhan dengan setan, membangun hati yang mengasihi Allah? Allah menciptakan kita sebagai bukti bahwa kita memiliki hati yang penuh hormat kepadanya. Beberapa hari yang lalu, Bapa di surga berkata langsung kepada saudara Siber. Perang antara dua bangsa, ya, perang antara dua bangsa. Berlangsung di antara dua kerajaan. Jadi akhirnya, kerajaan yang mengasihi Allah dengan seluruh hidup menang. Jadi dari dua kerajaan itu, kerajaan setan dan kerajaan Israel. Manakah kerajaan yang sungguh-sungguh mengasihi Allah? Yang pertama menguasai bumi adalah kerajaan setan, yaitu Babel besar di surga. Pemerintahan setan mulai dari zaman Adam di Taman Eden. Berakhir ketika Kristus datang. Pemerintahan setan mungkin berlangsung lebih dari 6.000 tahun. Kurang dari 7.000 tahun mungkin. Kerajaan Israel rohani akan memerintah berapa lama? Akan memerintah sampai selama-lamanya. Mulai dari awal malapetaka besar, sampai setan. Saat setan diikat, kerajaan rohani Israel mulai memerintah. Menguasai bumi dan alam semesta, sampai selama-lamanya. Kita tahu siapa yang Allah kasihi. Maka Allah memberikan kerajaan itu kepada siapa? Apakah Allah mencintai setan? Atau Allah lebih mencintai Israel? Pasti Allah mencintai Israel. Bagaimana membuktikan bahwa Allah rela memberikan kerajaan kepada Israel? Satu hal adalah jika Israel dan kerajaan Israel. Anak-anak Israel mengasihi Allah dengan seluruh hidup mereka. Akhirnya Allah memberikan kerajaan itu kepada kita. Bapa berkata bahwa, akhirnya hanya kerajaan yang mengasihi Allah dengan segenap hidupnya yang menang. Bagaimana kita membuktikan kasih kita kepada Bapa? Nah, berikutnya kita akan menciptakan lagu sebanyak bintang untuk memuji Bapa. Mengembalikan kemuliaan kepada Bapa. Itulah bentuk mengasihi Allah saja. Kami setiap hari dan malam, pagi dan malam. Malam hari ada orang di altar emas. Di altar itu melayani Allah. Nanti pada waktu yang pas. Ketika gedung kita sudah selesai dibangun. Dan setelah ada giliran yang sesuai bagi saudara-saudara. Ketika lagu semakin banyak. Akan diatur 24 giliran. Setiap giliran punya saudara yang sesuai. Menyanyikan lagu yang sudah mereka latih untuk Allah. Setiap giliran kira-kira berapa orang? Ada jumlah yang tetap. Jadi sebelum mereka menyanyi untuk Allah, mereka berlatih terlebih dahulu lagu yang akan dibawakan. Berlatih 1 atau 2 jam dulu. Lalu saat tiba giliran mereka beribadah, mereka membawakan lagu yang sudah dilatih. Ada sekitar 24 lagu. Setiap giliran mungkin 24 lagu. Dalam 1 jam 24 lagu. Setelah menyelesaikan 24 lagu yang sudah dilatih itu, mereka berdoa syukur. Ketika waktunya habis, giliran diteruskan ke giliran berikutnya. Saudara-saudara dari giliran berikutnya juga sudah berlatih 2 jam sebelumnya. Latihan sudah selesai. Kemudian akan membawakan lagu. Ada 24 lagu yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Berlatihlah dengan baik. Kemudian, kebetulan mereka telah berlatih selama 2 jam. Mereka naik ke altar. Mereka mempersembahkan lagu itu kepada Tuhan. Lalu, lagu apa yang kita persembahkan kepada Tuhan sekarang? Sebagian besar adalah lagu lama. Kita semua telah menyanyikan lagu ini selama beberapa bulan. Lalu, di masa depan, lagu yang dipersembahkan kepada Tuhan. Mungkin banyak di antaranya akan diciptakan pada hari itu juga. Atau baru saja diciptakan beberapa hari yang lalu, serta ada juga yang merupakan lagu baru yang dicampur dengan lagu lama, semuanya dipersembahkan kepada Tuhan. Bagaimana bisa ada begitu banyak lagu? Pasti ada, saudara-saudara. Karena, misalnya, kita harus menciptakan dan menyelesaikan 144.000 lagu. Hingga mencapai 14.400 lagu. Bagaimana mungkin kita bisa menyanyikan semuanya dengan sempurna? Bapa Surgawi telah memberi kebijaksanaan kepada saudara Sibo. Selama ada liriknya, semua saudara akan bisa menyanyikannya. Hikmat yang telah diberikan Bapa. Jika kita melaksanakannya dengan segenap upaya, dan terus-menerus mengingat perkara-perkara tentang Bapa setiap hari dan malam,
maka dengan jelas kita menunjukkan bahwa kita mengasihi Bapa pada akhirnya. Ia akan menganugerahkan kemenangan kepada kerajaan kita. Kerajaan rohani Israel. Pada akhirnya, kerajaan Tuhan dan Kristus menjadi kerajaan siapa? Maka, ia menjadi kerajaan Israel. Karena Bapa di surga. Kerajaan akan diberikan kepada Israel Sulin dan anggotanya. Mari kelola ciptaan Tuhan. Jika demikian, memang, kita harus dibangun di tengah penderitaan. Untuk mengasihi Tuhan. Menggunakan seluruh hidup kita untuk mengasihi Tuhan. Lalu, bagaimana kita membuktikan bahwa kita telah mengasihinya? Bukan sekadar kata-kata kosong. Secara sederhana, kita telah menciptakan 144.000 lagu. Dan setiap shift memiliki saudara-saudara yang bersesuaian. Yang berusaha sekuat tenaga untuk mempersembahkan yang terbaik. Misalnya, di masa depan, misalnya, pada shift saudara Yosua. Shift saudara Yoasia misalnya, yang harus memimpin 24 saudara untuk memuji. Misalnya, pada shiftnya, yang berlangsung dari pukul 12 tengah malam hingga pukul 1 pagi. Lalu, mengenai jam tersebut, sebelum mereka mempersembahkan lagu, mereka sudah ada 24 saudara, baik laki-laki maupun perempuan, yang telah berlatih dengan baik. Mereka sudah berlatih dengan baik, sudah berlatih 2 jam di aula utama atau aula negara. Setelah berlatih dengan baik, tentunya harus dikonfirmasi bahwa lagu ini sudah dikuasai, lagu itu juga sudah dikuasai, dan lagu ini pun sudah dikuasai. Totalnya ada 24 lagu. Baiklah, ketika mereka naik ke aula pujian untuk memuji dan mempersembahkan kepada Tuhan, sedang memuji, di altar emas yang ada di aula itu, ketika mereka mempersembahkan di altar kepada Tuhan, maka dengan suara yang paling indah, mereka mempersembahkan itu kepada Bapa Surgawi. Maka, demi 1 jam ibadah, mereka sudah berlatih 2 jam sebelumnya. 2 jam penuh latihan. Bukankah itu merupakan bentuk pengabdian sepenuh hati, menggunakan seluruh hidup untuk mengasihi Tuhan? Ah, jika memang demikian, jika benar seperti itu, maka kita benar-benar dilahirkan kembali, memuliakan Bapa dan Tuhan. Amin.